Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kembali bersama saya Haris Hindi di channel Karakter Ilmu, melanjutkan diskusi kita yang kemarin, yaitu mufakat kera dan sepakat tikus ya. Di sesi kemarin kita udah ceritakan bahwa si kera itu udah mufakat, tapi keesokan hari dia masih kembali ke kegiatan sehari-hari ya. Namanya kera ya, bermain-main ya kan? Bergelantungan di pohon gitu ya, seolah-olah dia nggak pernah mufakat. Untuk yang tikus, jadi untuk kera itu kata kuncinya lupa. Dia lupa kalau dia udah bermufakat, itu lupa. Untuk yang tikus itu dia udah sepakat untuk memasang lonceng di kelintingan, bahasa Jawanya itu di leher kucing ya. Tapi di sini faktor keberanian di sini. Jadi nggak ada yang berani. Jadi ketika ada ditanyakan, oke, pertanyaan berikut adalah siapa yang akan memasang lonceng di leher kucing? Semua pada lari dan rapat pun bubar. Nah, sekarang kita akan bahas ya, kenapa sampai hal-hal seperti itu terjadi di dalam meeting-meeting manusia, di dalam rapat-rapat organisasi orang. Saya ingat cerita tentang pesta sirup di negeri sirup. Ya, singkat cerita di situ akhirnya karena ada satu orang yang berpikir, kalau saya membawa air putih sementara 1000 orang yang lainnya membawa sirup, itu tidak kentara, tidak signifikan. Sementara semua orang memikirkan hal yang sama, yaitu membawa air putih bukan sirup. Jadi kalau dari cerita ini saya merasa, saya memikirkan ini adalah kata kuncinya rasa memiliki. Ya, rasa memiliki. Sense of belonging ya. Jadi kenapa kera bisa seperti itu, kenapa tikus bisa seperti itu ya. Kenapa setiap rapat-rapat yang ada di kantor cabang ataupun wilayah ya, atau rapat di pusat sendiri, itu terjadi mufakat kera dan sepakat tikus, itu karena rasa memiliki. Jadi kalau saya lihat rasa memiliki ini unsurnya adalah diterima, dihargai, dan terlibat. Jadi karyawan ataupun manajer itu kalau diterima, kalau dihargai, kemudian dia diajak terlibat, maka akan timbul adanya rasa memiliki. Kalau sudah ada rasa memiliki yang tinggi, maka setiap kali rapat, setiap kali meeting, tidak akan terjadi mufakat kera, tidak akan terjadi sepakat tikus, tidak ada. Sebenarnya sangat mudah untuk diterima, adalah kuncinya usul, saran, atau masukan dari bawah, dari para manajer cabang, daripada kepala divisi, itu semua bukan harus diterima ya. Yang paling utama adalah didengarkan.
jangan diremehkan. Jadi tidak harus diterima, tapi didengarkan, ditampung dahulu semua usul, saran atau masukan, karena orang berani mengucapkan usul berarti dia udah yakin akan pendapatnya. Orang berani mengungkapkan saran berarti dia punya alasan kuat untuk itu. Orang berani memberi masukan berarti dia punya dasar yang kuat. Kemudian dihargai. Bentuk-bentuk senyum, disalami, diserahkan langsung. Jadi kalau Anda jadi atasan, itu menyerahkan hasil tugas yang sudah diberikan oleh Anda kepada dia, nggak ada masalah dengan mengantarkan ke ruangannya, ya kan? Itu merupakan ada penghargaan, ya. Bedakan juga, ya, saat Anda marah dengan saat Anda memuji. Kalau Anda memuji itu di depan orang banyak, itu nggak masalah. Itu menjadikan aura positif buat dia yang dipuji, karena itu menjadi poin positif dia di depan teman-temannya. Tapi kalau Anda mau marah sama dia, itu jangan di publik. Bawa dia ke ruangan sendiri 4 mata, marahilah dia sehabis-habisnya. Tapi jangan di depan teman-temannya. Nah, itu kalau sudah diterima tadi, ya, dihargai, kemudian ajak dia terlibat. Orang-orang tertentu atau kebanyakan orang ada yang namanya legasi. Bila disebut, oh, ini kotak ini dulu yang membuat itu Pak Budi ini. Itu disebut namanya, dulu yang buat Pak Budi gitu. Oh, gedung ini jelek-jelek kayak gini, ini Pak Agus ini ikut terlibat di dalamnya, membuat gedung ini, menara ini. Jadi terlibat itu sangat efektif dalam rangka menunjukkan rasa memiliki, sehingga tidak akan terjadi mufakat kera dan sepakat tikus. Terima kasih, ya. Assalamualaikum, dadah.